Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Bersama. Klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian tahu video terbaru lainnya, like, share, dan kalau kalian butuh pembahasan lainnya langsung aja komen di bawah. Sekarang saya akan membahas materi tentang pidato. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Fungsi pidato: 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Tujuan pidato: 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. Selanjutnya, metode pidato. 1. Impromptu. Impromptu adalah metode serta-merta atau spontanitas, yaitu berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang matang atau cukup. Kedua, memoriter. Memoriter atau metode menghafal adalah suatu metode yang dipersiapkan secara matang. Ketiga, metode naskah. Metode naskah yaitu dilakukan dengan cara membaca pidato yang sudah dipersiapkan. Keempat, metode ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu dilakukan dengan cara mengandalkan dari kemampuan sang pembicara, yaitu dengan hanya menyiapkan poin-poin dari pokok yang akan dikembangkan. Ciri kebahasaan teks pidato. 1. Menggunakan kalimat aktif. 2. Teks pidato yang dibuat menggunakan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari sang audiens. 3. Menggunakan kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Keempat, teks pidato dibuat dengan memasukkan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. Kelima, menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Keenam, menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar bisa menerka sendiri artinya. Ketujuh, berusaha untuk memberikan informasi yang informatif dan juga padat, dan juga menghindari penulisan atau penjelasan yang bertele-tele. Kedelapan, memasukkan beberapa referensi, terutama dari pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Selanjutnya, struktur pidato. 1. Salam pembuka. Struktur yang pertama dari teks naskah pidato yaitu salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian awal dan menjadi pembukaan dalam suatu pidato. Contoh dari salam pembuka naskah pidato yaitu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ucapan penghormatan. Struktur kedua teks pidato adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan tersebut biasanya diberikan kepada pejabat tinggi yang telah hadir dalam acara yang ada dalam pidato tersebut. Contoh ucapan penghormatan sebagai berikut. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Siswanto MPD. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta semua staf SMA Negeri 1 Banjarnegara dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Yang ketiga, ucapan syukur. Bagian teks pidato selanjutnya adalah ucapan syukur. Bagian tersebut biasanya berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin.
Contohnya adalah sebagai berikut. Puji syukur selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya kelak. 4. Isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian tersebut berisikan tentang gagasan, informasi, ide, atau hal lainnya yang disampaikan kepada orang yang hadir. Tentu saja isi dari teks pidato sangat berkaitan dengan tema pidato. Contoh isi teks pidato. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, tidak terasa waktu begitu berlalu dengan cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah yang indah ini, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semuanya berkat dari Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami. Kini pada akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini, kami semua sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Semua itu berkat Bapak Ibu guru yang sudah mengajar kami semua. Akhirnya hari kelulusan tiba. Setelah 6 tahun kami semua belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Selaku dari perwakilan kelas 6 mengucapkan terima kasih dan kami juga ingin meminta maaf atas perbuatan salah kami semuanya. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada orang tua kita semua yang sudah memberikan motivasi dan juga dukungan semua. Yang kelima, penutup pidato. Struktur terakhir dari pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisikan kesimpulan dan diikuti dengan salam penutup. Adapun contoh penutup pidato sebagai berikut. Untuk teman-teman semua yang saya cintai, meskipun sudah lulus, tetapi kita harus lebih giat lagi belajarnya karena perjalanan kita masih sangat panjang dan untuk menggapai cita-cita kalian semua. Akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu untuk teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tahu video terbaru lainnya. Assalamualaikum.